Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Mustika. Saya mahasiswa semester 1 Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan gambar umum tentang komputer dan jenisnya. Komputer adalah alat elektronik yang di dalamnya terdapat rangkaian beragam komponen yang saling terkoneksi dan membentuk suatu sistem kerja. Sistem yang terdapat di dalam komputer ini bisa melakukan pekerjaan secara otomatis dengan berdasarkan program yang sudah diperintahkan, sehingga bisa menghasilkan data serta program tertentu. Fungsi-fungsi komputer yang pertama yaitu sebagai data input. Mesin komputer mampu menerima informasi ataupun data dari sumber lain yang berasal dari luar. Data tersebut akan mudah diterima melalui berbagai kegiatan pada keyboard, mouse, ataupun dari komputer lain dan perangkat lainnya. Yang kedua, sebagai data processing. Fungsi paling utama dari komputer adalah agar bisa melakukan pengolahan data, sehingga nantinya mampu menghasilkan output dalam bentuk informasi. Biasanya, data yang diolah di dalam komputer tersedia dalam bentuk gambar, teks, audio, grafik, dan lain-lain. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai data output. Fungsi ini agar bisa memberikan hasil output setelah melalui berbagai proses pengolahan data. Informasi ini nantinya bisa disajikan dengan menggunakan monitor, alat printer, dan juga speaker. Fungsi yang keempat yaitu sebagai data storage. Komputer juga bisa disajikan sebagai tempat dalam menyimpan data, sehingga data tersebut bisa ditemukan secara mudah dan digunakan kembali oleh penggunanya. Data tersebut nantinya bisa disimpan di dalam memori komputer atau ke dalam memori eksternal. Yang kelima yaitu data movement. Fungsi lainnya dari komputer adalah agar bisa memindahkan data yang berasal dari komputer yang satu ke komputer yang lainnya atau berbagai peralatan output lain. Konsep dasar komputer. Nah, komputer apapun jenisnya selalu memiliki peralatan yang disebut sebagai hardware, software, dan brainware. Komponen komputer. Yang pertama yaitu komponen input. Komponen input adalah komponen hardware yang mempunyai tanggung jawab dalam memberikan perintah tugas yang nantinya akan diberikan kepada komputer. Beberapa contoh komponen input pada komputer adalah keyboard, mouse, trackpad, pen, scanner, mikrofon, dan lain-lain. Yang kedua yaitu komponen proses. Komponen proses adalah komponen yang memiliki tugas dalam mengolah ataupun memproses suatu perintah yang diberikan oleh brainware agar kemudian ditampilkan pada komponen output komputer. Beberapa contoh komponen proses adalah prosesor, motherboard, hard disk, dan juga RAM. Yang ketiga yaitu komponen output. Komponen output adalah komponen yang bertugas dalam menampilkan informasi dari suatu perintah yang sudah diproses oleh komputer. Beberapa komponen output pada komputer antara lain adalah monitor, speaker, printer, dan masih banyak lagi. Jenis-jenis komputer yang pertama yaitu ada komputer portabel. Komputer ini adalah komputer yang mudah untuk dibawa kemana saja, yang mana bisa digunakan untuk kebutuhan penelitian di lapangan dan berpindah-pindah tempat. Jenis komputer ini kurang terkenal karena lebih berat dan juga lebih besar daripada laptop. Yang kedua ada komputer desktop. Komputer desktop adalah komputer yang ditempatkan di atas meja. Jenis komputer ini mempunyai CPU yang terpisah dari keyboard dan juga monitor. Yang ketiga yaitu komputer palmtop. Komputer ini adalah komputer yang memiliki bentuk kecil dan jenis komputer ini sudah sangat jarang digunakan semenjak kehadiran smartphone. Yang keempat ada komputer tower. Pengertian komputer tower adalah komputer dengan bentuk lebih besar ketimbang komputer desktop. Umumnya komputer ini disimpan di atas ataupun di sisi meja. Jenis komputer ini bisa ditambahkan dengan perangkat pendukung karena mempunyai expansion slot. Yang kelima yaitu komputer notebook. Komputer notebook adalah komputer yang mempunyai ukuran lebih tipis. Biasanya jenis komputer ini digunakan oleh para pelajar, pengajar, dan para peneliti yang memerlukan perangkat komputer yang ringan dan juga ringkas. Yang keenam ada komputer handbook atau subnotebook. Handbook adalah jenis dari notebook, namun dengan ukuran yang lebih kecil dari notebook. Biasanya handbook didukung dengan prosesor berspesifikasi sangat rendah. Yang ketujuh ada komputer laptop. Komputer laptop adalah komputer yang bisa ditempatkan di pangkuan para penggunanya. Laptop sudah didukung oleh CPU, monitor, dan juga keyboard yang menyatu dan bisa dibawa kemana saja. Nah, sekian presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.